Itulah peraturan tentang hewan, burung dan segala makhluk hidup yang berjalan di dalam air dan yang merayap di atas tanah, untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, dan antara yang boleh dimakan dengan yang tidak boleh dimakan. Haleluya, amin. Bapak Yahweh memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, bacaan kita malam hari ini yaitu kitab Wayikra pasal yang ke-11, Imamat pasal yang ke-11. Ayat ini banyak tidak disukai karena ada peraturan-peraturan tentang makanan, khususnya makanan-makanan yang hojek, ya, makanan-makanan yang enak-enak tidak boleh dimakan. Ya, binatang-binatang yang enak-enak dimakan tidak boleh dimakan. Akhirnya banyak orang-orang percaya yang akhirnya menghalalkan. Wah, makanan enak kok nggak boleh dimakan, menghalalkan. Yang perlu kita ketahui, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, saudara dan saya adalah orang-orang percaya kepada Bapak Yahweh. Yang kita sembah itu siapa? Tuhannya bangsa pilihan, ya, Tuhannya bangsa pilihan, yaitu Bapak Yahweh. Bapak Yahweh melalui Musa dan Harun membuat peraturan disampaikan kepada umat pilihannya tersebut. Dan saudara dan saya ini kan orang-orang percaya kepada Bapak Yahweh. Tentunya kita juga mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh Bapak Yahweh sendiri. Yang membuat peraturan ini Bapak Yahweh sendiri, bukan Musa dan Harun. Yang buat ketentuan ini bukan Musa dan Harun. Kemudian banyak orang akan berdalih, loh ini kan zaman anugerah, itu kan zaman dulu, zaman kuno itu ya, itu khusus untuk umat pilihannya, untuk bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, itu adalah dalih yang disampaikan untuk membela diri, untuk supaya bisa makan makanan yang enak-enak, makanan-makanan yang non-kosher, ya. Tema dari renungan atau bacaan khotbah kita malam hari ini adalah bagaimana kita dapat membedakan mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan, mana yang kosher, mana yang non-kosher, mana yang halal, mana yang tidak halal. Nah, seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, peraturan ini tidak pernah berubah. Saya yakin dan percaya, saudara sebagai orang-orang percaya yang saudara mengikuti ayunan Arab dan Yunani, ya, ayunan Arab dan Yunani, saudara yang percaya kepada Yesus Kristus, katanya seperti itu. Saya yakin Yesus Kristus yang Anda maksud itu adalah Yesus Kristus yang berasal dari bangsa Yahudi, yang kami sebut sebagai Yeshua HaMashiach. Kalau Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach yang saudara yakini dan saya yakini itu adalah bangsa Yahudi, orang Ibrani, saya yakin akan melakukan perintah dari Bapak Yahweh, menjalankan apa yang tertulis di dalam kitab Imamat Wayikra pasal yang ke-11 ini. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Oleh karena itu, jangan berdalih, jangan membela diri, jangan mengatakan bahwa zaman ini zaman anugerah. Kalau saudara mengatakan zaman anugerah, berarti saudara menghalalkan apa yang dilarang oleh Bapak Yahweh, dan saudara berarti bukan percaya kepada Tuhan yang disembah oleh bangsa pilihan, ya. Tuhan yang disembah oleh bangsa pilihan yaitu bangsa Israel, orang-orang Jews, orang-orang Yahudi. Dia itu melakukan
apa yang diperintahkan Bapak Yahweh sampai saat ini. Ada agama lain yang mereka ini tidak makan babi. Ya, babi dianggap sebagai makanan yang haram. Tetapi anehnya, dia ini ngikuti Taurat atau ngikuti ajaran yang lain. Kalau saudara tidak makan babi, harusnya juga tidak makan onta. Di sini ada peraturannya, ya, tidak makan babi tapi tetap makan onta. Ya, sami mawon. Itu di dalam peraturan kitab Wayikra, Imamat pasal yang ke-11 ini, makan onta itu haram. Ya, babi juga haram. Yang diizinkan oleh Bapak Yahweh, yaitu Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu binatang-binatang yang herbivora. Ya, herbivora itu pemakan tumbuh-tumbuhan. Kenapa binatang yang memakan tumbuhan ini yang diizinkan oleh Bapak Yahweh untuk dimakan? Onta ini termasuk memakan tumbuhan juga, tetapi dia ini tidak berkuku belah. Nah, itu yang menyebabkan dilarang. Perbedaannya yang perlu saudara ketahui, binatang yang berkuku belah dan tidak berkuku belah, itu perbedaannya proses cara memakannya. Kalau herbivora yang dikehendaki oleh Bapak Yahweh, makannya itu prosesnya itu 4 kali. Ya, saudara bisa lihat di Google, proses makannya binatang herbivora itu yang dikehendaki Bapak Yahweh itu adalah makan dengan proses yang 4 kali. Setelah dikunyah, ya, dia dimasukkan ke pencernaannya, kemudian dikeluarkan lagi, dicerna lagi sampai halus, terus dimasukkan lagi 4 kali prosesnya. Seperti itu. Kenapa hal itu yang dikehendaki Bapak Yahweh untuk dimakan? Karena dengan proses cara makannya yang 4 kali itu, maka virus-virus yang termakan oleh binatang tersebut, ya, binatang herbivora tadi, akan mati terbunuh. Seperti itu maksudnya. Jadi Bapak Yahweh membuat peraturan, membuat statement seperti itu bukan asal membuat seperti itu. Ada maksudnya, ada tujuannya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Oleh karena itu, khususnya bagi saudara sebagai orang-orang percaya, saudara mengakui kitab suci, ya, baik TB maupun ILT atau kitab suci bahasa Indonesia Lukas seperti yang saya bawa ini, peraturannya sama. Saya yakin sama. Baik TB, ILT maupun bahasa Indonesia Lukas berbicara tentang Imamat pasal yang ke-11, Wayikra pasal yang ke-11, saya yakin peraturannya sama. Jadi jangan saudara membuat peraturan sendiri dengan menghalalkan yang diharamkan oleh Bapak Yahweh. Oleh karena itu, mulai saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau membaca kitab suci jangan diambil yang enaknya saja, ya. Kalau membaca kitab suci, kitab ini yang dibacakan oleh Pak Pendeta ini menegur, ini bukan untuk saya, ini untuk orang lain, ini untuk teman saya, untuk si A, untuk si B. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kitab suci yang kita baca ini untuk setiap orang, untuk semua orang. Peraturan A ini tetap dilakukan, ditetapkan oleh Bapak Yahweh untuk saudara, untuk saya. Tidak tahu saudara aliran Mesianik, aliran Protestan, Pentakosta, Katolik, dan aliran-aliran yang lainnya. Kalau saudara mengikuti kitab suci, berpegang pada kitab suci, lakukanlah seperti yang dikatakan oleh kitab Wayikra. Saya tidak sebutkan satu persatu
saudara baca sendiri ikan mana yang boleh dimakan, ya, binatang mana yang boleh dimakan, saudara baca sendiri. Dengan jelas aturan ini tidak bisa dibatalkan dan tidak mungkin dibatalkan. Ya, kalau Tuhan kita Yeshua HaMashiach mentaati, ya, walaupun saudara menyebutnya itu sebagai Yesus Kristus, kalau saudara berpegangnya, berpatokannya pada kitab suci, yakin dan percaya Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach yang saudara sembah itu, kalau dia orang Yahudi, pasti melakukan perintah Bapak Yahweh yang tertulis di dalam Wahyikra pasal yang ke-11. Mari, kita tidak sempurna, tapi kita belajar untuk mentaati satu persatu. Mulai kita mentaati, jangan sampai seperti firman Tuhan yang minggu lalu kita bahas di pasal yang ke-10, Wahyikra pasal yang ke-10, yaitu tentang Nadab dan Abihu, seorang imam yang sudah ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Ketika dia melanggar akan perintah Bapak Yahweh, seketika itu juga dia mati. Kalau saat ini saudara tidak mati seperti Nadab dan Abihu, adalah kesempatan bagi kita, ya. Kalau kita tidak mati secara jasmani ketika kita ini makanan yang non kosher, maka rohani kita berarti mati. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, mari mulai saat ini ketika saudara mendengar dan membaca Wahyikra Imamat pasal yang ke-11 ini, lakukan perintah Bapak Yahweh supaya kita ketemu di Shamayim, karena kita orang-orang yang dipilih dan kita orang-orang yang taat kepada perintah Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapak Yahweh, di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa atas peringatan yang telah Engkau berikan kepada kami malam hari ini melalui kitab Wahyikra Imamat pasal yang ke-11 ini, agar kami melakukan perintah-Mu yang tidak pernah berubah itu, untuk melakukan mitzvah-Mu ya Tuhan, makan makanan yang kosher, makan makanan yang Engkau sudah tetapkan untuk boleh kami makan. Terpujilah akan Engkau ya Bapa. Ampuni segala dosa, kesalahan, ketidaktahuan kami, ketidaktaatan kami selama ini. Kami makan makanan yang non kosher, makanan-makanan yang tidak halal. Ampuni kami ya Tuhan, yang kami tidak tahu, yang kami telah melanggar perintah-Mu. Biarlah melalui firman-Mu pada malam hari ini, kami membaca kitab Wahyikra pasal yang ke-11 ini. Mulai saat ini kami akan mentaati, melakukan perintah-Mu sesuai dengan firman-Mu ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Sekali lagi ampuni kelemahan kami, kekurangan kami, kesalahan kami, ketidaktahuan kami, ketidaktaatan kami. Jika kami melanggar akan daftar Elohim, makan makanan yang tidak kosher ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih atas pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yeshua HaMashiach, kami naikkan pujian dan syukur, hormat, kemuliaan kami kepada Engkau ya Bapak Yahweh. Haleluya, haleluya, amin. Kekuatan serta penghibur